Lalu seperti apa kondisi para pemudik yang saat ini tengah mengantri di kantong parkir Pelabuhan Merak, Banten? Kita sudah terhubung dengan rekan jurnalis Nurul Zenita langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Nurul, selamat siang. Bagaimana kondisi siang ini di sana, Nurul? Selamat siang Anggi dan juga pemirsa. Untuk saat ini kondisinya kapal ini sudah bersandar di Pelabuhan Merak, Banten, dan antrian kendaraan, terutama kendaraan roda 4, kendaraan pribadi para pemudik ini sudah mulai satu persatu memasuki kapal begitu. Dan memang ini untuk tiket penyeberangan dari rute Pelabuhan Merak yang menuju ke Pelabuhan Bakaheni Lampung ini sudah habis terjual sampai dengan hari ini. Dan tiket yang habis terjual itu untuk seluruh golongan kendaraan, baik keberangkatan dari terminal reguler maupun terminal eksekutif, seperti terminal eksekutif tempat saya melaporkan saat ini. Namun masih ada sisa tiket sebanyak 30% dari ketersediaan tiket yang ada, yaitu untuk pemudik ataupun penumpang dengan kendaraan roda 2. Dan untuk kendaraan roda 2 ini keberangkatannya berasal dari Pelabuhan Ciwandan. Lalu bagaimana nih kisah para pemudik yang dari luar kota juga yang hendak menyeberang ke Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Merak? Saya akan ajak bincang nih salah satu pemudik yang ada di sini yang masih menunggu mobilnya ataupun kendaraannya untuk masuk ke dalam kapal. Halo Ibu. Halo Mbak. Ibu, boleh saya ajak ngobrol sebentar ya? Oh, ya, boleh. Ibu, namanya siapa dan dari mana nih, Bu? Saya Riza, saya dari Malang, Mbak. Dari Malang, oke. Tujuannya kemana, Ibu? Saya ke Palembang, Dari Malang berangkatnya kapan? Dari Malang kita dari tanggal 6 malam ya, jam 8 malam, kemudian kita lewat tol Singosari langsung ke tujuan Kali Kangkung. Gitu. Berarti udah 2 hari perjalanan, 2 hari pula sahur dan buka puasa di jalan ya, Bu? Betul banget, ya betul. Perjalanannya gimana, Bu? Sebetulnya sih lancar ya, cuman kan karena memang yang setelah Kali Kangkung itu kan one way ya, jadi kita di sana harus lewat jalan arteri, Pantura, nah itu ya cukup lama. Dari jam 7 pagi kita rencananya mau mampir Depok dulu karena kita kan mau konvoy nih Mbak, ada 4 keluarga, dari Malang kita 3 mobil, saya satu keluarga 6 orang, kemudian kita dari sana lewat karena one way, dari pagi kita lewat Pantura jam 7 sampai ke tol Cikampek itu udah malam ya, sampai akhirnya sampai Depok itu kita jam 11 malam. Iya, baru nanti malamnya kita tujuan langsung ke Merak. Gitu. Berarti untuk perjalanan di jalan tol Jakarta Meraknya gimana, Bu? Nah, itu cukup padat sekali. Kalau di Pantura malah lancar, di tol Cikampek itu kita sempat yang berhenti total ya Mbak ya. Kita jam setengah 1 atau jam 1 itu benar-benar berhenti, nggak jalan sama sekali sampai akhirnya bisa masuk pelabuhan itu kalau nggak salah jam setengah 7 pagi. 7 pagi kemarin? Setengah 7 pagi tadi, sampai sekarang belum masuk. Ini masih menunggu kendaraan yang masuk ke... Antrinya dari tengah malam tadi, dari jam 1 malam itu baru bisa masuk pelabuhan setengah 7 pagi. Ini berarti sama siapa aja, Bu, rombongannya? Ya, sama suami, sama anak 4 orang, sama saya, dan ada kakak saya 2 mobil dari Malang. Kemudian di Depok kita konvoy jadi 4 mobil. Tapi kita terpisah-pisah ya karena macet. Nggak bisa konvoy langsung berurutan. Oke. Ibu, ini kan dari Malang cukup jauh mau ke Pulau Sumatera, ke Sumatera Selatan ya. Ibu kenapa milih kapal nih, Bu, sebagai transportasi untuk mudik? Ya karena sebenarnya kita sih memang untuk menikmati perjalanan juga ya, biar nggak buru-buru, karena kita juga konvoy anggota keluarga besar, biar kita juga bisa menikmati perjalanan karena lama nggak pulang, jadi bisa berhenti-berhenti juga Mbak. Sebenarnya kita santai sih perjalanannya. Beli tiket kapalnya dari kapan, Bu? Kita beli tiket kapalnya dari sebelum berangkat, dari tanggal 4 atau tanggal 5 kita udah beli online ya. Jadi kita sudah tahu kira-kira perkiraan kita datang tuh kapan. Tapi biasanya kan ada estimasi waktu. Cuman karena macet kita berkeyakinan bahwa nggak akan sesuai itu banget. Pasti ada toleransi. Ternyata betul sampai sini nggak sesuai dengan jadwal yang sudah tertera, malah melencengnya jauh banget. Tapi ya so far ya menikmati aja Mbak. Bu, dari Malang cukup jauh, apakah ada persiapan khusus atau bawa bekal di mobil atau gimana? Iya dong, seru banget pastinya Mbak, karena bulan puasa kita berangkat malam, pastinya kita udah perkirakan ketemu sahur, jadi kita udah bawa bekal. Oh, bekalnya udah ngalah-ngalahin orang berangkat haji Mbak. Seru banget, jadi kita udah bawa perlengkapan sahur, mulai dari snack, mulai dari makanan berat, makanan ringan, minuman, semua udah lengkap. Jadi nggak takut kelaparan, apalagi bawa anak-anak ya. Bawa oleh-oleh gak buat keluarga di sana? Oh ya pastinya dong, karena kan juga pulangnya kita pasti bawa oleh-oleh lagi dari sana, jadi itu keren. Dan itu khasnya harus bawa oleh-oleh memang Mbak, khasnya mudik. Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat melanjutkan perjalanan. Sepertinya mobilnya udah sebentar lagi mau masuk ke kapal ya. Oke, salam buat keluarga di sana ya Bu. Semoga selamat ya Bu. Sama-sama, doakan dia lancar Mbak ya.
sehat selalu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya, Anggi dan juga pemirsa, itu tadi wawancara dengan salah satu pemudik asal Malang yang total perjalanannya 2 hari karena mereka berangkat dari tanggal 6 malam begitu. Dan memang sempat terjadi penumpukan kendaraan baik itu di jalan menuju ke Pelabuhan Merak maupun di dalam Pelabuhan Meraknya ini. Dan maka atas antisipasinya pihak kepolisian ini memberlakukan delay system yang mana ada penyekatan-penyekatan di beberapa titik di jalan menuju ke Pelabuhan Merak. Jadi para pemudik ataupun pengendara kendaraan yang akan menuju ke Pelabuhan Merak ini akan diberhentikan di beberapa titik untuk menghindari adanya penumpukan di Pelabuhan Merak ini. Dan ada beberapa alasan kenapa ada juga cukup banyak penumpukan kendaraan ataupun beberapa alasan yang membuat kemacetan yang cukup panjang untuk menuju ke Pelabuhan Merak ini. Salah satunya adalah karena banyak pemudik yang tidak ataupun belum memiliki tiket pada saat mereka berangkat ke Pelabuhan Merak. Dan untuk itu sejak tadi malam ini pihak kepolisian dan juga beberapa pihak terkait memberlakukan atau menerapkan untuk men-screening para pemudik yang hendak ke Pelabuhan Merak ini untuk menanyakan mereka apakah sudah memiliki tiket untuk berangkat menyeberang ke Pelabuhan Bakaheni atau belum. Dan bagi pemudik yang belum memiliki tiket, karena sekali lagi untuk tiket ini sudah habis terjual sampai dengan hari ini, bagi pemudik yang belum memiliki tiket ini diminta untuk putar balik ke arah Jakarta ataupun ke arah Cilegon. Begitu, Anggi. Untuk sementara ini saya kembalikan ke Anda. Baik, Nurul, satu hal bahwa tadi seperti cerita salah satu pemudik ya, bahwa ketika terjadi begitu banyak kendaraan yang masuk ke pelabuhan sehingga tiketnya itu tidak sesuai dengan jadwal. Nah, solusinya seperti apa? Apakah mereka yang sudah punya tiket tapi telat ini tetap boleh masuk atau siapapun yang punya tiket ini tetap boleh mengantri? Seperti apa sih, Zenita? Ya, Anggi dan juga pemirsa, terkait hal itu memang sudah dijelaskan oleh General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Pelabuhan Merak. Ia mengatakan bahwa ini adalah kasus major. Jadi bagi para pemudik ataupun penumpang kapal yang hendak menyeberang ke Pelabuhan Bakaheni Lampung dari Pelabuhan Merak ini akan mendapat disreksi kalau mereka terlambat untuk datang ataupun terlambat untuk masuk ke dalam kapal jika mereka terkena macet di jalan atau terkena hambatan di jalan. Ini karena alasannya adalah alasan major dan tidak diada-ada ataupun tidak disengaja begitu. Namun ini ada beberapa kasus tadi yang saya temukan di sini, ada beberapa pemudik yang memang sudah jam keberangkatannya itu sudah telat karena terjebak macet di jalan. Namun mereka masih tetap bisa masuk karena alasannya itu seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah kasus major yaitu terjebak macet di jalan untuk menuju ke Pelabuhan Merak Banten. Jadi mereka masih bisa masuk ke dalam kapal, masih bisa menyeberang ke Pelabuhan Bakaheni Lampung di keberangkatan jam-jam berikutnya. Anggi. Tidak ada masalah begitu ya. Nurul, dengan kondisi bahwa membludak orang menunggu antrian di Pelabuhan Merak ini, bagaimana dengan fasilitas di sana, Nurul? Misalnya seperti toilet, ketersediaan makanan buat buka puasa atau bahkan yang sampai sahur ya begitu. Bagaimana fasilitasnya? Untuk di sini sendiri memang ada pusat perbelanjaan di kawasan Pelabuhan Merak Banten. Jadi di sini ada beberapa tempat makan ataupun restoran-restoran yang buka, bahkan ada yang buka 24 jam. Jadi para pemudik ini atau penumpang ini bisa membeli makanan baik itu untuk sahur ataupun buka puasa, terutama untuk sahur ya, yang waktunya ini dimulai sejak dini hari. Dan biasanya memang restoran-restoran itu tidak buka 24 jam. Namun di sini terdapat restoran-restoran yang buka 24 jam dan menyediakan makanan-makanan baik itu makanan instan ataupun makanan-makanan yang dimasak secara segar, secara langsung begitu, dan mereka bisa menikmati sahur bersama keluarga. Tadi saya juga sempat berbincang dengan beberapa pemudik yang di sini mereka menceritakan jadi mereka sahur ataupun buka puasa ini di dalam mobil begitu. Jadi mereka beli makanan lalu take away dibawa pulang, tapi dibawa pulangnya ke mobil, makan bersama dengan keluarga di mobil begitu. Dan
untuk toilet dan musola juga di sini tersedia, ada beberapa toilet secara gratis di sini bisa digunakan dan juga ada musola di sini. Jadi untuk fasilitasnya ini cukup lengkap, Anggi. Para pemudik yang ingin beribadah baik itu sholat 5 waktu ataupun sholat-sholat sunnah lainnya ini masih bisa di sini. Anggi. Baik, Nurul Zenita, kami akan terus menunggu laporan dari Anda. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.